Semangat pagi anak kelas 9 semua. Kita masih melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas kalau di dalam rangkaian itu akan ada beda potensial atau tegangan yang kita simbolkan dengan V yang mengakibatkan adanya arus listrik yang mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Arusnya berarti arahnya ke sana, yang kita simbolkan dengan I. Dan ada namanya hambatan, kita simbolkan dengan R. Baik itu hambatan si kawat penghantarnya atau hambatan yang memang sengaja ditambah dari resistor. Kali ini kita bahas lebih spesial dan lebih spesifiknya hanya tentang arusnya saja, hanya tentang arus listriknya. Kita ngomongin ke hukum Kirchhoff. Kenapa gambarnya bunderan? Nah, ini sebagai perumpamaan saja, bukan berarti hukum Kirchhoff tuh ngomongin mobil dan bunderan ya. Nah, kalau di dalam bunderan biasanya mobil yang masuk dia akan keluar lagi, karena nggak mungkin tiba-tiba hilang di tengah dong. Mau dia keluar dari sini atau keluar dari situ atau keluar dari yang arah bawah, nah pasti keluar. Dan mobilnya yang masuk itu berarti akan sama dengan mobil yang keluar. Makanya dituliskan mobil yang masuk itu sama dengan mobil yang keluar. Nah, seperti itu. Hukum Kirchhoff itu mirip dengan yang barusan saya jelaskan, mirip bunderan itu. Tapi kalau hukum Kirchhoff itu ngomonginnya ke arus listrik. Nah, arus listrik kan ada arahnya tuh dari positif ke negatif. Kalau ada titik pertemuan kayak gini, kita tandain dulu titiknya. Dari titik inilah kita baca siapa arus yang keluar, I2 berarti keluar. Siapa yang arusnya ke dalam, I1 masih keluar ya. I5 nih ke dalam, berarti I5 masuk, I4 arusnya masuk, I3 arusnya masuk. I2 keluar, I1 keluar. Sama seperti yang bunderan tadi, tapi ini arus, ngomongin arus. Jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini simbol yang kayak huruf E atau kayak huruf M kebalik-balik ini namanya sigma. Itu menyatakan jumlah. Siapa aja sih arus yang masuk? Tadi kita sudah bahas pusatnya di mana. Ini yang saya tandain di sini. Yang masuk siapa aja? Yang masuk itu ada I3. Siapa lagi? Ada I4. Siapa lagi? Ada I5. Udah ada? Tidak ada lagi yang masuk. Yang ada yang keluar. Yang keluar siapa? I1. Yang keluar lagi siapa? I2. Artinya jumlah I yang masuk itu I1. Kok I1? I3 ya? I3 ditambah I4 ditambah I5 itu harus sama dengan I1 yang masuk yang keluar ditambah I2. Seperti itu. Jadi kalau misalkan I1-nya diketahui, I1 itu 3 ampere. Lalu diketahui I2 itu 1 ampere. I2. I3-nya 1 ampere, I4-nya 2 ampere, lalu I5-nya 1 ampere. Misalkan I5 1 ampere, I4 2 ampere, I3 1 ampere, I1-nya 3 ampere, I2-nya ditanya, I2-nya berapa? Gitu. Kita bisa cari dengan rumus yang ini. Nah, kan kita tadi sudah bikin sendiri rumusnya. Bahwa I3 ditambah I4 ditambah I5 itu sama dengan I1 ditambah I2. I2-nya ditanya. I3-nya berapa? I3-nya 1 ampere ditambah I4-nya 2 ampere ditambah I5-nya 1 ampere sama dengan I1-nya tadi berapa? 3 ampere. I2-nya berapa? I2-nya yang ditanya. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 1 jadi 4 ampere ya. Sama dengan 3 ampere ditambah I2. Udah ketahuan dong I2-nya berapa ya. Jadi I2 sama dengan 4 ampere dikurang 3 ampere. Kenapa dikurang 3 ampere? Kalau kita mau cari sesuatu, ini di sini kita mau cari I2. Berarti I2-nya harus sendirian nih.
I2 harus sendirian, nggak boleh ada yang nemenin. Sementara di sini masih ada yang nemenin 3 ampere ini. Jadi 3 ampere harus nyebrang sama dengan. Karena dia di sini ditambah, nyebrang sama dengan itu kan semuanya terbalik. Tambah jadi kurang, kali jadi bagi, akar jadi kuadrat. Nah ini kan tambah nih, tambah jadi kurang dong. Makanya dia pindah ke sebelah sini, 4 ampere dikurang 3 ampere. Nah supaya gampang nulisnya, kita balikin lagi. 4 ampere dikurang 3 ampernya di sebelah kanan, I2 yang mau kita cari di sebelah kiri. 4 ampere dikurang 3 ampere, 1 ampere. Gampang ya? Ini salah satu contoh yang gampang. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Gak terlalu jauh beda sama sebelumnya. Kita tetap ingat hukum Kirchhoff-nya adalah jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini udah ditandain tuh, yang merah-merah yang keluar, yang hitam-hitam yang masuk. Tahu dari mana kita keluar dan masuk, Pak? Dari arah panahnya nih. Ini kan tengah-tengahnya, pusatnya. Ini panahnya menjauh, berarti dia keluar. Panahnya menjauh, berarti dia keluar. Ini panahnya malah mendekat, berarti dia masuk. Ini masuk, ini juga masuk. Yang masuk berarti ada I1, ada I5, sama ada I4. Yang keluar siapa aja? Ada I2, ada I3. Jadi bisa dibuat dong sekarang rumusnya. I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Seperti itu. Kalau misalkan ada soal, ada contoh soal bilang bahwa I5-nya 0,2 ampere, I4-nya 0,3 ampere, I3-nya 0,5 ampere, I2-nya 0,1 ampere. Yang ditanya I1-nya. Nah, I1 berapa? Kita tinggal masukin ke rumus yang udah kita buat tadi. I1 karena belum tahu dan dia ditanya, ditambah I4, I4-nya berapa tadi? 0,3 ampere. 0,3 ampere ditambah I5. I5-nya mana? Ini. 0,2 ampere sama dengan I2. Nih, 0,1 ampere ditambah dengan I3 berapa? 0,5 ampere. I1 ditambah 0,3 ditambah 0,2 berarti tinggal 0,5 ampere. 0,1 ditambah 0,5 berarti 0,6 ampere. Itu sama aja ya, kayak 1 ditambah 5, 3 ditambah 2, 3 tambah 2 jadi 5, 0,3 ditambah 0,2 berarti 0,5 gitu. Nah sekarang kita mau nyari I1 sama kayak tadi. Yang mau kita cari harus sendirian, gak boleh ada temennya. Ini masih ada temennya nih. Maka temennya yang ini harus kita pindahin nyebrang sama dengan supaya I1-nya sendirian. Nah, kalau di sini ditambah nyebrang sama dengan dia jadi berkebalikan, jadi dikurang. 0,6 ampere dikurang 0,5 ampere. Jadi dapat dong I1-nya sama dengan 0,1 ampere. Itu untuk contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga, rada berbeda daripada 1 dan 2. Kita tinggal tentukan titik aja, titik pertemuannya. Yang ini titik bukan Pak? Bukan, karena dia nggak bercabang kemana-mana, cuman belok doang. Kalau ini titik bukan Pak? Bukan, dia cuman belok doang. Titiknya itu yang ini, titik A. Siapa yang masuk? Nih, arahnya masuk. Siapa yang keluar? I2 dan I3 yang keluar. Kita tulislah di sini. I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Yang masuk itu cuma I1, yang keluar ada 2. Ada I2, ada I3. Jadi rumusnya lebih gampang. I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Kalau ada contoh I3 2 ampere,
I1 6 ampere. I2-nya berapa? Sebenarnya kalau secara nalar gampang banget. Yang masuk 6, yang keluar kok cuma 2, berapa lagi nih yang nggak kelihatan? Pasti 4, kan gitu. Nah, kalau pakai hitung-hitungan matematika juga bisa. Misalkan I2-nya belum diketahui, I1-nya 6 ampere. I2 ditanya nih, I3-nya berapa? 2 ampere. Berarti I2 kan harus sendirian tuh, sama kayak tadi, 2 ampernya harus pindah sama dengan kalau di sini ditambah, di kanan ditambah, ke kiri dia jadi dikurang. 6 ampere dikurang 2 ampere, itulah I2. 6 dikurang 2, 4 ampere sama dengan I2. Mau kamu pakai nalar yang seperti ini tadi, mau kamu pakai perhitungan, itu jawabnya akan sama. Jadi kalau perhitungan jawabnya 4 ampere, nalarnya juga sebenarnya 4 ampere. Karena tadi, ini yang masuk kok 6 mobil, tapi yang keluar yang kelihatan di sini cuma 2 mobil. Berapa mobil lagi dong yang lewat sini? Berarti 4 mobil yang lewat sini. Gitu aja nalarnya. Oke? Contoh yang selanjutnya, ini bukan sulit. Ini sama aja sebenarnya, sama kayak tadi. Kita lihat titiknya. Di sini titiknya. Di situ persimpangan tuh, dia belah 4 jadinya. Kalau di sini titik bukan, Pak? Bukan, karena dia cuma belok doang. Kalau ini titik bukan, Pak? Iya, titik. Tapi kita fokusnya di sini dulu. Kita belah dulu. Kita belah jadi 2. Di sini nanti ada yang masuk, ada yang keluar. Di sini nanti ada yang masuk, ada yang keluar. Ini kan arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Berarti dia panahnya juga ke sini. Ini panahnya ke sini. Ini panahnya ke sini. Ini kita sebut I. Ini kita sebut I aksen biar dia beda daripada yang bawah. Dari titik yang ini dulu nih, siapa yang masuk? I yang masuk, benar? Yang keluar siapa? I1, I2, I3. Berarti kita udah tinggal gampang. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Itulah dia. Kalau di titik yang ini ada 3 yang masuk, yaitu dari I1 masuk, ditambah I2 juga masuk, ditambah I3 juga masuk. Yang keluarnya cuma 1, I aksen. Nah, kita sebutnya I aksen. Oke? Nah, dari sini kalau misalkan disebutkan bahwa I itu ada 20 ampere. No, 20 ampere. I1 itu 8 ampere. I2 8 ampere. I3-nya berapa? Terus I aksennya berapa? Pakai nalar dulu, nggak usah pakai hitung-hitungan. Ini 20 mobil masuk. 20 mobil masuk ke sini. Melewati 3 jalan. 3 jalan. Lewat ke atas ada 8 mobil. Yang lewat jalan tengah ada 8 mobil. Ini yang lewat jalan bawah ada berapa mobil? Ini udah 8, ini udah 8, tinggal berapa dong? 8 tambah 8, 16. Berapa mobil lagi yang nggak kelihatan? 4 ya, 4 mobil di sini. Nah, kalau mau pakai hitung-hitungan berarti gini. Kita pakai hitung-hitungan. I itu 20 ampere, kita tulis dulu rumusnya biar ini ya, biar gampang. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I katanya 20 ampere, I1 8 ampere, I2 8 ampere, I3-nya berapa? Nah, 20 ampere sama dengan 16 ampere. Dari mana 16? 8 ditambah 8 ditambah I3. Balik lagi, kalau kita mau cari I3 harus sendirian. Berarti 16 ampere harus pindah, nyebrang sama dengan. Jadi kalau di sini ditambah di kanan, ke kiri jadi dikurang ya. 20 ampere dikurang 16 ampere sama dengan I3. 4 ampere sama dengan I3. Nah, lalu kita perhitungan yang ini, I aksennya berapa katanya. Sementara di situ ditulisnya rumusnya adalah I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I aksen. I1-nya berapa tadi? 8 ampere. I2-nya 8 ampere. I3-nya 4 ampere. Gitu kan? I3 udah dapat dari sini.
Kalau I1 emang dari soalnya 8 ampere. Nah, sama dengan I aksen. 8 tambah 8, 16. Tambah 4, 20. 20 ampere. Dari sini kita tahu bahwa logikanya aja nih. Mobil 20 masuk melalui satu jalan. Ada yang lewat atas, ada yang lewat tengah, ada yang lewat bawah. Tapi ujung-ujungnya ketemu lagi di jalan sini. Berarti yang lewatin I aksen ini 20 mobil lagi dong. Kan ketemu lagi. Dari 8 mobil, yang tengah 8 mobil, yang bawah 4 mobil, ketemu lagi gitu. Itu nalarnya. Hukum Kirchhoff. Oke. Sampai di sini penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Untuk tugasnya saya kirim di Google Form di link di bawah YouTube ini. Oke. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kalian sehat selalu. Selamat pagi.